Ntar, ini komennya panjang banget nih. Mengundang. Entah saya mulai dari mana ya? Dari kemalingan. Bentar. Ya kemalingan itu ya, jangan dibuka-buka. Kalau dibuka, taruh something di dalamnya ya, taruh wine gitu ya, untuk mendukung suasana kamar hotel. Ya, saya rasa sih pertanyaannya juga ini terjawab semua sebenarnya kalau nonton tutorial 2G. Pada nonton nggak? Habis di-download ditaruh di hard disk. Oh yang kayak Suasana Malam Ini juga ada 2G yang YouTube-nya. Saya juga nonton, bagus. Saya juga belajar jadinya. Habis ada maling. Chamferable ala 2G, mantap. Urusan kasur-kasuran mesti belajar Marvelous Designer. Wah, gila. Advance. Bawaannya pengen keranjang. Mantap. Mengundang pemantis. Ini mah gak ada pertanyaan nih. Nih, biasanya kalau harus pakai background luar, proses cari gambar BG menarik dulu, terus baru set komposisi 3D, atau garap dulu komposisi 3D-nya, baru kemudian cari gambar yang kira-kira match perspektif. Kalau interior tuh lebih gampang daripada eksterior, jadi saya biasanya 3D-nya dulu dikelarin, baru bikin background-nya di belakang. Biasa sih nggak cukup satu image, di lapis-lapisin gitu ya, berlayer-layer ya. Jadi background, terus ada pohon-pohonnya di middle ground-nya, terus kalau perlu ada rumah-rumah beberapa, kalau emang sebenarnya rumah ya. Kalau hotel yang emang ada pelaut, kadang-kadang yang kemarin terakhir saya bikin tuh, itu background-nya duluan sih, karena saya ngikutin cahaya lautnya. Jadi cahaya lautnya udah jadi kan, saya bisa ngeliat kayak gimana, terus saya ngikutin cahaya lautnya di dalam renderannya, jadi nyambung. Nah itulah kurang lebih. Ada tips mencari background setif bisa match, mungkin ada resource website. Ini saya nggak tahu. Kalau di Blender ada F-Spy, itu buat matching perspektif. Tapi kalau di yang lain saya nggak tahu. Mungkin Korea bisa bantu jawab. Ada sih sebetulnya perspektif di 3D Max yang biasa dipakai untuk foto montage juga kan. Pasti ada lah, ya, kan ada. Software buat tracking gitu pasti ada. Iya, itu biasa dipakai untuk montage. Oh terus ini ada pertanyaan, saya pikir AO dan Shadowland itu bisa dianggap sama. Nggak bisa ya, AO itu bohongan, AO itu tempelan, Shadowland itu beneran. Jadi coba deh misalnya buka-buka renderannya blank canvas gitu ya, AO-nya tuh tipis banget, bagus. Mungkin itu nggak jadi 7 juga, nggak tahu. Tapi bagus itu, wah kelihatannya enak gitu. Mereka nggak pakai AO, ya natural. Oh iya, ya berarti benar nggak pakai AO, memang karena bagus. Kalau kita sendiri memang nggak pernah menyarankan pakai AO. Iya. Kebanyakan orang pakai AO itu kan cuma dikasih 5 cm, 3 cm. Sebetulnya kalau mau pakai AO itu harusnya 10 cm ke atas, jadi keluarnya tipis banget. Tapi kan tambah lama. Iya sih. Seperti itu, makanya kita juga nggak pernah pakai AO. Yang penting pokoknya kan lightingnya natural aja pasti kena. Iya, betul, setuju banget Om. Om, cara supaya suasana luarnya nggak seterang gitu kayak gimana? Tapi di dalam tetap terang, apa cuma setting kamera aja? Nah ini susah ya. Kalau dalamnya terang, otomatis luarnya pasti terang karena ngikut exposure-nya, ngikut shutter speed-nya. Jadi maksudnya di dunia asli pun harus pakai foto HDR baru bisa semuanya balance ya. Nah tapi kalau kebanyakan klien kita malah jatuhnya jadi flat gitu, malah jatuhnya jadi nggak ada kedalaman gambar. Nah, biasanya sih
tetap diaturnya di Photoshop kalau kita, karena biasanya backgroundnya kita Photoshop. Kita jarang sih pakai background asli dari 3D ya. Jadi biasa di Photoshop, jadi bisa benar-benar punya fleksibilitas lah. Cuman biasanya yang masalah itu bagian teras. Overblown, yeah. Overexposure. Yeah. Kalau kita sih biasanya jadi kita pastikan di teras itu nggak sampai over banget. Ya namanya terang sudah pasti terang ya. Tapi nggak boleh sampai over. Terus interiornya lampunya kita nyalain semua. Karena bisa jadi. Permasalahannya kan sampai terjadi seperti itu. Kalau di dalam ini mau diterangin, di luar jadi lebih terang kan. Karena kan exposure di dalam kan gelap. Iya, ngikut jadinya. Jadi caranya kan harus sebisa mungkin exposure-nya diratain. Seperti itu. Betul. Setuju. Om Dennis, saya bukan om-om ya, please. Saya nguyen-nguyen. Ya, enggak lah, bercanda ya. Saya masih muda. Jaga suasana luarnya. Salah. Pakai Filmic Blender enggak? Itu ngaruh banget enggak? Oh iya, jadi ini sorry ya ngomongin Blender. Kalau di Blender saya pasti pakai Filmic. Nah, Filmic itu pasti nge-compress highlight supaya nggak overexposure. Tapi kalau di Corona atau di V-Ray ada juga bisa ngatur pakai highlight kompresor ya, ada ya kalau nggak salah. Pada intinya kan gimana caranya kita ngompres highlight kan? Iya, tinggal diikutin aja sebenarnya di tutorial. Oke, so thank you Dennis. Sama, thank you juga kau. Luar biasa untuk reviewnya. Kamu sangat meringankan beban saya. Jadi dari tadi saya ini nggak ngomong sama sekali. Happy saya. Bisa aja Om. Sebelumnya 4 jam saya ngomong sendiri. Ya seru dong. Capek lama-lama. Oke lah. Thank you. Ini good insight terutama di styling sama desain ya. Ini penting sekali karena banyak anak-anak ini yang nggak ngerti masalah styling sama desain. Termasuk saya sebetulnya nggak ngerti. Cuman bohong. Memang nggak ngerti. Cuman kebanyakan klien udah kasih mood board-nya. Jadi kita lebih gampang. Oh iya, betul. Klien kita juga sering kasih mood board. Jadi lebih gampang. Kalau susah malah kita cari, model langsung kita tembak modelingnya, udah langsung kirim, udah ngerti langsung kliennya. Seperti itu. Oke. Simpelnya lah. Jadi karena kan memang kalau saya sendiri lulusannya teknik sipil ya, jadi bukan interior design dulu, mebel pun pokoknya cari makan soalnya kan. Seperti itu. Cuman memang yang jadi permasalahan di Indonesia tidak semua orang mengerti styling. Karena barang-barang seperti yang biasa dipakai sama furniture yang sering dipakai di luar negeri kan di Indo jarang ada ya. Iya, mahal soalnya. Mahal sekali. Polyfoam di Jakarta aja muahannya luar biasa. Iya kan? Iya. Betul banget. IKEA di luar negeri itu sebetulnya Olimpik. Iya, barang murah di sana. Masuk sini muahannya amit-amit. Seperti itu. Dan sama ini yang memang nggak bisa dipungkiri adalah taraf hidup ya. Jadi di luar negeri kan kebanyakan mereka tinggalnya di apartemen, iya kan? Iya. Dengan gaji serendah apapun mereka akan tetap tinggalnya di apartemen. Sejelek apapun apartemen di luar negeri itu pasti punya standar, iya kan? Nah, sedangkan kalau di Indonesia kan ngekos. Nah, ini yang jadi masalah memang. Jadi gap lifestyle ini terlalu besar. Makanya kenapa Indonesia ini agak susah bisa bersaing di luar. Makanya dengan adanya review-review kayak gini ini bagus banget. Seperti itu. Siap. Ya. Oke. So berikutnya ini halo. Saya serahkan ke Mas Reza. Saya stop share ya. Ya, stop share. Biar Reza bisa share. Bisa share ya. Halo teman-teman semua, udah pada ngantuk? Udah. Oke ya, jadi ini terakhir bagian saya. Jadi saya bakal nge-review 2
renderan aja. Pertama renderannya dari Mas Anang ya. Bisa di-share ya layarnya? Di-share screen. Coba share screen dulu. Mas Anangnya ada, Mas Anang? Coba mau ngobrol dong Mas Anang. Coba di unmute. Bisa di unmute ya? Halo Mas. Kabar. Ya, jadi gini, mungkin sebelum saya review, mungkin supaya teman-temannya juga pada tahu dan pada ngerti juga, jadi supaya nggak satu arah. Mungkin Mas Anang boleh ceritain dulu Mas, ini ceritanya proyek apa, uncommissioned kah, atau apa, terus mungkin boleh diceritain kenapa bikin seperti ini, dan lain-lain mungkin 3 menit cukup lah. Gimana Mas, coba boleh. Ntar menggema lagi nggak sih? Sip. Jadi teman-teman kita pada dengar dulu ya, supaya kita juga tahu dari sudut pandang yang ngebikinnya juga gitu. Coba Mas, ceritain. Oh ya, portofolio ya. Oke. Masih ada gema ya. Lokasinya di mana Mas ini Mas? Ini Mas Anang ada 2 account. Ada 2 handphone kayaknya ini. Di satu ruangan. Satunya matiin dong. Satunya kenapa ini? Gak apa-apa sih kalau emang ada kendala, mungkin wes lah, nggak apa-apa lah. Kayaknya satu pakai handphone, satu pakai komputer. Kayaknya ada masalah teknis, jadi ya udahlah nggak apa-apa ya. Mungkin boleh diketik juga sambil saya nge-review ya. Jadi ini karya dari teman kita Mas Anang dari Area 55 ya. Ada yang tahu kan? Jadi Area 55 itu salah satu 3D artist yang emang bisa dibilang marketnya tuh sama-sama kita karena megang pasar Indonesia. Jadi kalau dilihat dari reviewnya sendiri, secara overall sih udah keren banget ya. Jadi mungkin boleh sedikit cerita ya. Ini kebetulan ini karyanya Mas Anang, terus ini ada referensinya. Jadi Mas Anang tuh pakai metode yang benar-benar, mungkin saya boleh ceritain sedikit ya. Jadi zaman dulu tuh Kun juga kira-kira 2 tahun lalu tuh pakai metode yang mirip seperti ini. Jadi kita cari bangunan yang sama ya, terus kita render di Atlantis dulu. Terus habis itu kita bikin nih moodnya supaya mirip sama referensi kita, kayak gini misalnya. Tapi entah mengapa kita selalu nggak bisa meniru renderan seperti ini gitu. Jadi moodnya kita bisa tiru, tapi kita nggak bisa niru perihal kebenaran renderannya sendiri ataupun moodnya gitu. Jadi sedikit banyak kalau kalian bandingin antara yang ini sama yang ini oke ya, keren ya. Jadi kayak dari komposisinya, warnanya, kalau kita bandingin tuh, kalau saya pindahin ya mungkin ya. Kedua. Ini overall udah mirip banget nih, apple to apple lah. Tapi emang kita nggak bisa ngebohongin hal yang emang detail-detail dan emang yang pentingnya gitu. Jadi mungkin saya coba review satu persatu ya. Gampangnya sih gitu. Jadi ini keterbatasan ini emang nggak bisa diakalin pakai Post Pro. Jadi kalau Post Pro tuh kita bisa ngakalin kayak misalnya bikin moodnya supaya persis, terus bikin, let's say kita bikin langitnya, terus kita bikin warna bangunannya, bikin efek glow-nya. Sorry, ini warnanya kok hitam ya. Nah kayak gini, tebel. Terus bikin mood jalannya, bikin orangnya, kita bisa pakai Post Pro. Tapi untuk kebenaran renderannya sendiri kita nggak bisa gitu.
Jadi sekilas ini emang udah keren banget. Jadi kita supaya kita bisa ngebagi apa yang mesti kita reviewnya, kita harus majunya one by one. Ya, jadi bisa dilihat ini saya review dari referensinya dulu ya. Kalau saya breakdown, ini tuh renderannya itu full 3D ya. Jadi efeknya juga dikit ya kalau kalian lihat. Jadi misalnya di sini ada efek fog juga. Jadi ada sedikit kedalamannya, lalu di sininya juga kita lihat ya, cahaya yang ada di sini itu realnya benar-benar kepantul ke sininya itu 3D. Jadi ini bukan Photoshop kalau saya lihat ya. Jadi ini tuh efek jalannya tuh beneran gitu. Terus pohon-pohonnya juga 3D. Kelihatan ya. Terus yang paling yang nggak 3D itu cuman ininya nih, tekstur si fasad yang kacanya ini. Ya, jadi tapi overall seluruhnya ke 3D. Mungkin ini ada sedikit efek kuning yang dari Photoshop, ini biru gitu ya, agak sedikit beda ya nih ya, kalau kalian lihat tuh. Jadi itu untuk keperluan post pro, cuman emang minim gitu. Tapi kalau saya lihat di renderannya Area 55 ini, Mas Anang, ini lumayan effort sih post pro-nya gitu. Jadi kita bisa lihat banyak hal kayak misalnya ini ada cahaya. Ini biasanya kalau di Photoshop ini pakai efek color dodge. Jadi kalau saya mungkin kasih tips sedikit ya ke teman-teman. Jadi color dodge ini efek yang biasanya kita bisa akalin buat nambahin efek cahaya supaya kita bisa nge-highlight part tertentu gitu. Jadi cara kerjanya sangat gampang. Jadi kalian tinggal ubah mode color dodge. Ini cukup penting ya buat renderan suasana malam gitu. Jadi apa namanya, kalian bisa bikin lighting buatan tanpa harus effort banget gitu. Bisa coba, bisa bikin apa namanya, nge-lighting manual nih kayak gini kira-kira tuh. Ini persis yang dilakukan di sini nih, di part sini gitu. Bisa di part sini, terus di part tengahnya, lalu di part mungkin di sini ya, saya lihat ya ada efek glare dikit. Oke ya. Jadi saya sekarang ngomongin perihal mood dulu ya. Jadi belum sampai ke detail-detail. Jadi overall nih sebenarnya moodnya banyak dilakukan post pro. Nih sebelah sini ya, sebelah sininya ada efek glow-nya gitu. Nah jadi emang setelah saya coba ini ya, ada efek glow di sininya juga gitu. Ada efek kabut juga ya sebelah sininya. Nah jadi emang sih kalau metode post pro itu kalau kita misalnya pengen meniru 3D itu emang bakal setengah mati sih, bakal susah banget. Jadi kita caranya itu adalah kita benar-benar harus ngebenerin semua partnya dulu, baru ntar kalau udah benar yakin, baru nanti kita post proin gitu. Oke ya, jadi itu perihal overall mood-nya sih udah keren, cuman ini sih perihal style sih kalau post pro gitu. Jadi kita tinggal, ini mungkin emang stylenya senang yang model seperti ini, ya nggak masalah juga. Oke, jadi sekarang saya coba review perihal detailnya. Yang pertama, kita paling gampang kalau ngelihat detail itu dari yang bangunan utamanya dulu deh gitu. Jadi secara komposisi sih sebenarnya udah oke ya. Jadi fokus bangunannya di tengah. Ini ada keren ya. Ini ada framing nih kalau kita lihat ya. Framing dengan warna yang lebih gelap daripada warna yang lain. Ini keren banget sehingga kita fokusnya itu ke bangunannya ya. Dan ini bikin environment-nya niat ya. Jadi kalau diperhatiin ini ada ceiling lamp-nya dikasih tekstur ya Mas ya. Terus bawahnya juga dikasih tekstur juga. Jadi emang kelihatan di dalamnya itu ada ruangan. Jadi semua background-nya tuh ke-fill ya. Jadi semuanya ketutup, nggak ada horizon line. Jadi sebenarnya modelnya super detail nih kalau diperhatiin nih. Lihat ya, saya zoom juga masih cukup detail nih. Jadi ini cukup effort untuk environment-nya. Jadi ini udah good job sebenarnya. Nah terus untuk tapi kalau diperhatiin ada beberapa yang miss sebenarnya. Contohnya mungkin ini ya. Jadi kita coba lihat balik lagi kita ke bangunan aslinya ya. Terus untuk teksturnya sendiri mungkin ini sedikit tips sih. Jadi kalau diperhatiin ini teksturingnya
Nih kalau dilihat ini kayak ada tempelan tekstur ya sebenarnya ya. Jadi mungkin ini tuh adalah opacity map yang atau enggak tekstur kaca yang dikasih opacity map sehingga dia agak kelihatan kayak melayang gini nih. Jadi ini memang part yang lumayan tricky sih. Jadi kalau memang kita mau pakai tekstur ini mungkin mapnya itu langsung semuanya aja gitu. Jadi mungkin ada map yang emang di sebelah sininya gelap gitu. Nah, map yang di sebelah sininya gelap itu bawaan dari si tekstur ininya juga gitu. Jadi nggak kelihatan bolong-bolong kayak gini gitu. Jadi kalau dilihat di contoh di sini walaupun dia gelap tapi dia sebenarnya ada teksturnya juga di sini nih. Ini kan kalau walaupun gelap dia ada detailnya ya kayak kecil ini gitu. Terus ada ini sih emang effort sih bikin teksturnya. Jadi kita memang harus bikin manual sih part yang ininya gitu. Terus oke, itu perihal detail teksturnya. Cuman detailnya sendiri udah bagus karena kalau teman-teman lihat nih plafonnya udah dikasih ini ya. Ini mapping pakai semacam emisif nih. Jadi dia membuat volume di dalamnya gitu. Ini keren. Jadi ini emang tipsnya udah simple sih kalau yang buat fasadnya. Mungkin yang buat fasad yang lengkung ini agak tricky ya. Mungkin lebih baik nggak usah pakai tekstur kayak gini mungkin. Jadi kalaupun mau pakai tekstur yang di mapping, mendingan bikin satu map lagi di dalamnya si kacanya. Jadi kalian bayangin di dalam kacanya mungkin ada satu layer kaca lagi, supaya nanti mappingnya itu nggak nempel di fasad utamanya. Karena ini kan realnya kan mungkin secondary skin ya, gitu. Atau mungkin nggak usah pakai sama sekali, cukup yang pakai plafon aja gitu, yang gini gitu. Kecil banget sih nih. Nah gitu lah ya. Yang udah ditaruh di sini udah benar sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya ini nggak perlu menurut saya sih. Oke, lanjut. Ini nggak terlalu kelihatan, jadi no problem sebenarnya. Ini kayaknya ada tekstur yang agak nggak jelas sebenarnya. Apa ya nih? Mungkin pakai mapping juga kali ya, atau ada Photoshop yang kurang rapi. Tapi kalau buat existing sih sebenarnya oke sih, yang model seperti ini. Kita lihat ya, variasinya juga macam-macam ya. Dia beda-beda variasinya gitu. Ya jadi ini udah oke. Nah ini pakai efek. Ada gradasi dari terang ke makin kesana makin gelap gitu. Ini pakai efek yang di color dots yang tadi. Biasanya developer senang ya ini model-model gini. Ya, jadi untuk bangunan sebenarnya komentarnya itu aja. Jadi per detail lagi paling texturing si fasadnya. Paling kalau saya bisa lebih detail sih, mungkin kalau emang udah tahu pakai forest pack gitu, atau enggak Corona Scatter. Biasanya di sini ada hordeng gitu. Jadi di sini dikasih hordeng 3D gitu. Kalau pakai Corona Scatter nggak akan terlalu ini sih, nggak akan terlalu. Atau ini pakai V-Ray ya, kalau saya lihat ya tadi. Nah, jadi di scatter aja curtainnya gitu, jadi supaya lebih natural lagi. Soalnya dia udah cukup detail, sayang. Cuma mungkin ini dari segi rendernya, saya nggak baca chat nih. Mana chat? Okay. Ini kalau pakai V-Ray kenapa dia agak blotchy gini ya? Apa noise-nya kurang gitu ya? Noise-nya kurang turun gitu. Mungkin Mas Ray bisa kasih komen. Ini ada sedikit apa namanya? Pakai apa ini? Iridium atau gimana? Kayaknya sih pakai di Max sih. Ini model SketchUp diimpor ke Max terus di render V-Ray gitu. Enggak ininya. Pakai brute force atau Iridium map si Mas Anan. Monggo coba dicek Mas. Jadi kalau saya lihat dia kayak blurry gitu, terus teksturnya juga tiling sedikit di sini ya. Ini emang agak tricky sih karena dia bidangnya gede banget. Jadi bisa dilihat di sini ya, di sini ada nggak tahu ya, mungkin tuh ada titik-titik fireflies. Oke, jadi dari kualitas rendernya sendiri mungkin bisa di-smoothin lagi. Kayak irradiance katanya Mas Ray. Irradiance settingnya berapa ya?
minus berapa sama minus berapa? Terus HSPH-nya berapa ya?